Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang niat, motif, maksud, misi, tujuan, dan lain-lain. Dalam Islam, niat itu haruslah semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dimaksudkan untuk berbuat amal baik, amal soleh, sehingga Allah ridho. Bagian daripada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khusus dalam perjuangan adalah li'i'la'i kalimatillah, dalam menegakkan, meninggikan kalimat-kalimat Allah, agama Allah, yaitu memperjuangkan kebenaran. Itulah tujuan atau niat daripada seseorang berbuat, motifnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam membahas niat ini kita kaitkan dengan seseorang yang sudah sering kita bahas, yaitu Tungku Kori. Tungku ya, pemanas. Si pemanas Kori. Kerjaannya memanaskan situasi, menantang-nantang, dan mencaci maki. Jadi sudah seperti Bahar Smith, Habib Rizik Sihab, dan Habib Muhdor, Dor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imaduddin, kamu lihat saya bersama siapa hari ini? Ini adalah inayatullah. Cepat atau lambat, tunggu saya. Kalau nggak ketemu kita di rumahmu, saya akan ajak kamu di tempat manapun berdiskusi. Kenapa? Karena kedustaan kamu sudah menyebab saya dahulu untuk membenci Pak Alawi. Tapi setelah saya pulang ke Aceh, saya dapat hidayah Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk atas rungkatnya tesismu. Tunggu waktunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Cocok. The bird of some feather flock together. Burung yang bulunya sama akan nemplok bersama. Tetapi jauh sebelumnya kita sudah menduga bahwa Tungku Kori ini punya niat tertentu untuk bergabung dengan Habaib Ba'alwi yang sebelumnya dia caci maki juga. Ba'alwi Jahannam. Kita ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Saking Umar radhiyallahu an, mudah-mudahan ngeridoni hu ing Umar sapa Allah subhanahu wa ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngucap innamal a'malu binniyat, nanging pasti sake amal binniyat itu karena niat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung karena niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, hijrahnya dia itu ilallah wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan sahabat-sahabatnya apa hijrah uang lidunya karena dunia, semata-mata karena niatnya itu, tidak karena Allah Ta'ala. Maka hadis ini sangat cocok dengan kelakuannya Tungku Kori. Jadi motifnya sudah kentara banget, sudah kelihatan banget. Karena apa? Karena uang, karena dunia, hal-hal bersifat materi, duniawi, finansial. Memangkanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan dia mendapatkannya, betul? Awal-awal bergabung dia mendapatkan suntikan dana sehingga wajahnya menjadi kinclong, giginya menjadi tidak ompong. Sudah diberikan perawatan, manicure dan pedicure. Loh, kenapa di dunia? Karena harta, karena keuangan, karena finansial. Karena Habaib Ba'alwi ini gudangnya kekayaan, gudangnya kemakmuran, gudangnya harta. Kenapa bisa begitu? Sudah dibahas kemarin, di video kemarin.
itu karena doktrin Ba'alwi yang menyatakan berilah Habib Ba'alwi itu hadiah untuk berkah, untuk kesukaan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau cucu-cucunya diberi hadiah. Dan hadiahnya jangan yang tanggung-tanggung, yang ecek-ecek, tetapi hadiah terbaik, misalnya mobil mewah, mobil mahal, liontin, jas-jas atau jaket-jaket made in Eropa yang sering diutarakan oleh Bahar Smith itu bangga dengan hadiah-hadiah dari orang-orang. Dia jujur mengatakan, saya kaya raya ini karena hadiah-hadiah. Saya mau beli nggak boleh. Karena apa? Karena umat sudah terdoktrin bahwa cucu Nabi harus diberi hadiah. Kalau ada yang lupa tidak memberi hadiah, maka diingatkan. Masih lupa juga, maka diminta. Itulah disebut dawir. Jadi penarikan dana dan properti dari masyarakat, dari umat ini dilakukan bertahun-tahun secara rutin, sistematis, dan sudah dihimbau dari waktu ke waktu. Diceramahkan terus. Sehingga hadiah, pemberian, dan dawir-dawir ini mengalir deras kepada Habaib Ba'alwi. Maka banyak diantaranya Habaib Ba'alwi ini yang kaya raya, tanpa kerja. Dan kekayaan-kekayaan mereka ini bila dikumpulkan jumlahnya fantastis. Mungkin bisa untuk membeli satu kepala orang. Termasuk kepalanya si Kori ini. Murah. Maka orang-orang yang berjuang membela Ba'alwi ini ya secara finansial bahagia, senang, mendapatkan banyak kecukupan. Salah satu diantaranya selain Kori ada Rumel. Rumel pun betah. Dan banyak orang-orang yang dalam tanda kutip mendaftar untuk menjadi centengnya Ba'alwi. Karena persoalan kebutuhan uang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menarik dari berita-berita kemarin adalah diberinya Tungku Kori ini sebuah kendaraan yang super mewah, yang mahal lah untuk ukuran Kori dan orang-orang seperti kita, ya luar biasa, yaitu Alphard. Syukuri Alphard yang ada, hidup adalah anugerah, tetap dekati Ba'alawi untuk bonus yang bertambah. Ya nggak, dapat Alphard dari Habib Alwi, luar biasa. Ya, ini viral itu nih. Ya, Tungku Kori dapat Alphard dari Habib Alwi. Ya, belakangnya Ba'alwi. Ya, alhamdulillah. Takbir. Habaib ini baik-baik semuanya, betul nggak? Ya nggak, Habib Mahdi ngasih panggung, alhamdulillah. Habib Alwi ngasih sound system, ya nggak, alhamdulillah. Nggak cuma sound system, Alphard dikasih. Buat siapa? Buat Tungku Kori. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Makanya doain nih Habaib semua panjang umur, sehat selalu, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Habib Alwi yang subhanallah udah dikasih Alphard buat saya ini. Syukran Habib, Alphardnya buat saya ya. Allahu Akbar. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kemaafannya. Saya akhiri dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Innamal a'malu binniyat. Maka Kori ini sudah mendapatkan apa yang dia niatkan. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka pindahnya Kori ke Ba'alwi, bergabungnya Kori dengan Ba'alwi itu sesuai dengan tujuannya dia. Ila ma hajaru ilaih. Sesuai dengan misinya dia, yaitu untuk apa? Lidunya yusibuha. Uang, harta yang bakal dia dapatkan atau sudah dia dapatkan. Bagaimana dengan keridhaan Allah? Nomor 2. Jadi masalah kebenaran, masalah qulil haq, masalah keridhaan Allah nomor 2. Yang penting gua maju dulu bela Ba'alwi dan gua dapat uangnya. Itulah tingkah laku manusia. Motif-motif manusia dalam perjuangan. Ada yang memang berjuang untuk Allah li'la'i kalimatillah, mau bersusah-susah demi perjuangan Islam. Ada juga yang bertindak atau berperan sebagai pengkhianat yang karena kebutuhan uang, kebutuhan finansial, dia mau mengorbankan kebenaran atau idealisme. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus masuk ke dalam kategori orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik.
Demikianlah kisah para pengkhianat tahun ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan pencerahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.